kalau papa aku bilang ke suami dulu ya, kalau kamu serius sama anak saya, kamu bawa orang tua kamu datang. Kayak itu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku di Keluarga Prasetyadi. Nah, oke. Buat kalian semua yang sedang menonton channel YouTube aku, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share video aku jika kalian suka. Nah, jadi sebelum nonton video aku, jangan lupa ya di subscribe dulu. Oke, jadi hari ini mau ngapain nih, Tina? Ayo, ada yang tahu gak mau ngapain? Nah, sekarang aku mau ngebajak YouTube-nya Keluarga Prasetyadi nih, guys. Jadi kita hari ini kedatangan tamu, yaitu si siapa namanya? Tina Cempaka. Tina Cempaka. Nah, dia baru masuk ke studio aku ya. Ya, studio mini gini lah ya. Nah, apa aja sih yang mau si Tina tanyain ke aku, nanti aku akan menjawab semua pertanyaan dia. Jadi aku persilahkan buat kamu untuk menanya-nanya. Jadi kita di sini kayak sekedar sharing aja ya, sharing untuk ngobrol ya kan, ngobrol sesama teman, sahabat, atau ini kan sepupu aku ya kan. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja, oke? Oke. Sekarang nih ya, YouTube ini sekarang aku ambil alih ya. Ya, jadi diambil alih sama dia. Nah, di sini kita tuh mau berbincang-bincang biasa aja, kayak ngobrol-ngobrol gitu. Nah, sekarang ada yang mau aku tanyain nih. Iya, silahkan. Nih, asal mula Teteh bikin YouTube channel Keluarga Prasetyadi itu gimana sih? Asal mulanya gitu, kenapa bisa kepikiran sampai bikin YouTube? Jadi sebenarnya mah nggak ada kepikiran buat bikin channel YouTube. Jadi ini sebenarnya iseng-iseng aja. Oh gitu. Iseng-iseng lagi bikin apa sih namanya? Video tutorial hijab. Terus kebetulan suami lihat, kata suami gini, kenapa nggak kamu bikin video konten aja sekalian, nanti aku bikinin. Awal mulanya seperti itu. Akunya tadinya nggak terlalu percaya diri, enggak, malu-malu gitu ya. Pasti udah gitu kan aku nggak jago ngomong, cuma iseng-iseng aja. Terus dia suruh, udah nanti kamu juga terbiasa ngomong kalau sering-sering bikin gitu. Tapi susah gak sih bikin YouTube channel kayak gini nih? Susah gampang sih ya, kita harus gimana ya, sabar, tekun, teliti, sabar, terus harus sering-sering ngomong, karena emang kita harus jago ngomong sebenarnya. Tapi sorry. Oh, maaf guys. Tapi jadi awalnya kan iseng-iseng doang, jadi kebiasaan nih gitu, jadi hobi ya, karena meluangkan waktu yang kosong, jadi meluangkan waktunya sama bikin konten ini. Jadi sebenarnya ini buat iseng-iseng aja sih. Gitu. Nah, terus mau nanya lagi nih, kan Teteh udah nikah ya, udah cukup lama juga nikah nih. Sedangkan aku kan masih, oh my god gitu ya. Masih inilah ABG. ABG, anak baru belum. Nah, gimana, ceritain dong gimana gitu awal mula Teteh ketemu sama Mas Widi, sama suami Teteh gitu. Asal mulanya gimana sih, kok bisa sampai berujung ke pelaminan, terus sekarang jadi suami istri? Coba. Sebenarnya sih awal mula itu ya, kita emang jodoh nggak ada yang tahu sih ya. Iya, bener banget. Jodoh nggak ada yang tahu. Padahal aku itu tinggal di Bogor. Dia? Di Bekasi. Jauh juga. Bogor, Bekasi. Jadi kita ketemunya itu dikenalin sama tante aku. Nah, kebetulan Wiro jodoh guys. Tante aku, nah satu kantor tuh sama suami. Nah, jadi kebetulan pas, temennya tante aku satu kantor sama suami. Kebetulan di itu tuh yang masih jomblo dia. Oh gitu. Jadi ditanyain siapa yang masih jomblo di sini. Nah, dia ngacung, angkat tangan gitu ya. Ya udah tuh dikasihlah kontak
handphone aku dulu tuh zamannya aku belum ada WhatsApp. Masih zaman BBM ya? BBM sama Line, SMS. Nah itu zamannya aku dulu. Terus dia tiba-tiba nge-BBM aku dong, ngajak kenalan, nggak basa-basi. Besokannya dia tuh langsung kayak datang gitu ke rumah. Terus? Datang ke rumah. Oh langsung ke rumah ya? Keren banget guys. Awalnya tadinya ngajaknya ketemuan, cuma papa aku larang buat ketemuan sama cowok di luar. Kalau mau dia gentle datang ke rumah. Wis, bagus gitu tuh. Patut dicontoh. Papa aku nggak pernah ngebolehin aku ketemuan sama cowok di luar. Kalau cowoknya mau ketemu dia harus datang ke rumah. Gitu. Oh gitu. Berarti cukup galak juga ya? Bukan galak lagi. So, ada pengalaman konyol gak nih semasa-masa PDKT itu? Ada sih. Sebenarnya aku waktu pacaran sama dia tuh udah beli tiket nonton film. Nonton film itu aku inget banget film Habibie Ainun deh kalau nggak salah. Udah set kita masuk ke bioskop, udah duduk, terus ada telepon dong. Ditelepon lah, terus ditanyain, ya Allah, kamu di mana? Itu papa aku ya yang nelfon. Kamu di mana? Terus aku jawab dong, lagi nonton. Pulang sekarang juga. Kan otomatis kita udah bayar tiket nonton. Rugi dong ya, secara gitu rugi bandar banget. Udah bayar, udah duduk, belum juga mulai tuh film udah ditelepon suruh pulang. Coba bayangin. Itu aduh, aku pusing sih kalau kayak gitu. Kesel, pasti kesel iya ya, tapi sih, gimana lagi kalau nggak nurut ke orang tua. Nah masalahnya insting dia itu sangat tepat sekali. Bisa tahu anaknya kabur nonton diem-diem. Karena kalau nih ya jujur, papa aku itu tipe orang yang menurut aku dia tuh galak banget, apa galak biasa aja kayak papa? Ya ini sih kalau menurut aku mungkin orang tua seperti itu karena dia tahu lah ya, karena aku anak perempuan satu-satunya. Oh gitu, jadi wajar lah ya, jadi anak kesayangan lah. Karena takut mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi anak perempuan itu emang bener-bener harus dijaga banget ya kan. Emang bagi zaman sekarang itu kan zaman hedon. Jadi jangan sembarangan lah kita main-main. Takut kebablasan. Iya, walaupun ya niat kita kan baik ya sebenarnya, maksudnya cuma sekedar main-main doang. Tapi kan tetap aja cuman gitu khawatir. Yang Badung. Ya ampun, Badung kenapa sih? Itu mamang kamu tuh. Mamangnya si Tina nih ya. Maaf ya Kak. Kita mau pacaran tuh susah banget loh. Mana diapelin sebulan sekali, coba bayangin. Sama sih aku juga kan di sini aku kan baru pindah ke Bogor juga ya, tinggal sama mamahnya Teh Amel ini. Aku kan waktu itu punya pacar ya guys. Nah kan saking denger cerita dari Teh Amel kan gitu-gitu, wah dalam hati jadi takut aku gimana, apalagi LDR kan kalau gini teleponan jarang. Terus kalau teleponan kan malu, otomatis pasti kedengeran dong keluar. Udah itu mana gak usah dibahas, malu dia takut. Jadi emang sebenarnya gitu sih nak, pacaran aku itu istilahnya di ruang TV pun ya kan, di ruang TV pun itu adik aku tuh pasti Raka yang kalau nonton. Siapa yang namanya Raka nih? Yang namanya Raka nih. Raka tuh pasti bolak-balik. Oh jadi CCTV ya, suruhan orang tua pasti itu. Kayak gangsing, bolak-balik. Ntar muncul lagi satu lagi anak. Nah si Septian tuh. Siapa nih? Nah si Septian tuh bolak-balik. Abis itu nanti muncul lagi, duduklah tiduran di ruang TV sambil mantau. Jadinya kita kesel juga ya. Mau ngobrol kayak krik kayak kaku. Mau ngemarahin malu, ada gebetan gitu. Udah gitu, aku tuh ya nggak pernah boleh dibawa pergi kemana-mana. Terus gimana semasa pacaran itu gimana dong? Iya jadi kalau papa aku bilang ke suami dulu ya, kalau kamu serius sama anak saya, kamu bawa orang tua kamu datang. Kayak itu ya, kayak
zaman Siti Nurbaya ya. Sebenarnya Jadi langsung kayak istilahnya kayak teteh yang ngebet gitu. enggak juga sih. Ya jadi kayak kepandangnya gitu loh, kan baru aja pacaran, apalagi kan aku tahu kan teteh nikah muda nih. Terus kenapa dengan nikah muda? Menurut aku sih ya, nikah muda itu ya halalnya di situ. Jadi kita nggak usah pacaran lama-lama, ya kan? Tapi kan itu masa-masa remaja kita, teh. Iya, ngerti, paham masa-masa remaja. Tapi kalau masa-masa remaja kita cuma kayak nggak tahu dunia luar gitu kan. Kayak aku misalnya, aku nggak pernah main ke mall atau kemana. Bahkan sewaktu aku masih SMA ya, masih SMA itu aku jarang banget main kumpul sama teman-teman. Kenapa tuh? Karena nggak bolehin itu. Emang dua-duanya galak, ibu sama papa saat itu galak banget. Ya mungkin mereka kayak gitu mungkin karena sayang ya sama anaknya. Mungkin nggak ada pengalaman buruk juga kali ya. Jadi ngambil pengalaman juga, jadi takutnya sampai ya mungkin karena anak perempuan ya. Nanti kamu akan merasakan mungkin. Nah, tapi papa kamu juga sama guys, sama aku juga guys, sampai saya digampleng. Pernah dia katanya ditelulin. Gara-gara dia bandel. Iya, gara-gara aku abis pulang sekolah nih, terus gak pulang-pulang sampai maghrib. Udah cuman maghrib doang loh itu. Maghribnya sampai jam berapa? Abis maghrib lah. Itu kan cari makanan doang, keliling-keliling doang. Iya sih. Cuma ya itulah Naya. Balik lagi itu. Ada niat baik lah. Karena emang mungkin ya satu sisi aku belum menjadi orang tua, jadi aku belum tahu cara mendidik anak itu seperti apa, ya kan? Ya tapi ambil hikmahnya. Sekarang kan aku istilahnya udah bahagia. Aku merasakan enak ya, udah nikah gitu. Misalnya kita mau pergi jam berapapun, misalnya aku terakhir tuh habis nikah aku pergi nonton sama suami ya, ngambil film, nonton jam 10 malam, pulang jam 1. Jadi kayak wah gitu dunia tuh seperti ini gitu. Kayak ini udah kayak baru keluar dari sangkarnya gitu ya. Iya. Langsung enak banget sambil menirup udara segar di motor ya kan. berasa gimana gitu. Nah itulah enaknya di situ. Nah jadi kita nikah pacaran halal. Iya benar sih. Enak. Iya sih benar juga. Jadi pengen. Oh ya udah. Yang mau boleh, tapi yang serius, yang sayang sama dia, yang sayang sama orang tua. Juga. Iya benar. Jadi aku sekarang mau nanya balik juga nih sama kamu ya. Apa nih? Apa sih yang kamu pengen saat ini di tahun ini yang belum bisa banget tercapai sama kamu? Jujur sih aku sekarang nggak terlalu mentingin soal pacaran cowok-cowok gitu lah ya. Jadi aku lebih fokus sekarang pengen kerjaan yang enak. Kerja gak ada yang enak ya, maksudnya kerja yang pas lah gitu, yang sesuai sama aku pengen. Terus pengen juga ngebahagiain orang tua. Aduh jadi melodi ini guys. Pengen ngebahagiain orang tua gitu ya, ngasih timbal balik kita gitu. Timbal balik orang tua ngasih ke kita. Pengen ngebahagiain lah pokoknya gitu. Apa nurutin apa kemauan orang tua. Ya, cuman itu sih. Bagus sih. Semoga aku sih di sini selalu doain kamu. Karena niat kamu itu baik untuk membahagiakan orang tua ya kan. Anak mana sih yang nggak pengen ngebahagiain orang tuanya? Pasti semua orang pengen lihat orang tuanya bahagia. Cuma ya tergantung cara kita masing-masing membuat bahagia mereka itu seperti apa. Mungkin bisa jadi kan karena aku harapan satu-satunya orang tua aku ya. Kan yang lain udah pada mau nikah juga, sedangkan aku kan baru lulus sekolah tahun kemarin lah ya. Jadi masih bisa diandelin lah gitu. Jadi ngarepin siapa lagi kalau bukan aku gitu. Sedangkan aku sedih, kadang suka sedih gitu. Aku sekarang udah umur segini tapi orang tua aku makin lama kan makin tua gitu. Takutnya nanti belum sempet amit-amit ini ya, belum sempet ngebahagiain orang tua gitu. Tapi amit-amit ini mah, harapan aku sih bisa ngebahagiain orang tua dulu, ngangkat harga derajat dia gitu. Aku juga awalnya sama kayak kamu. Aku pengen istilahnya kadang ngerasa gue tuh belum bisa ngasih orang tua gue itu kebahagiaan. Ya emang orang tua nggak minta dari mana-mana kan lah ya. Tapi rasa hati ini tuh pengen nyenengin orang tua,
pengen banget. Kadang suka sedih gak sih lihat orang lain gitu ya, mereka udah bisa di umur segini, mereka udah bisa ngebahagiain orang tua, bisa sukses, cari uang sendiri gitu, sedangkan kita masih ngandelin orang tua. Kadang suka sedih gitu aku. Jadi sebenarnya sih yang menurut aku gimana ya, rezeki orang itu berbeda-beda. Nah, Allah udah ngatur semuanya, udah ngatur ini jalan hidup kamu seperti ini, sama lah kayak teteh ya. Jalan hidup teteh kayak begini, jalan hidup kamu begini. Setiap orang itu masalahnya berbeda-beda gitu loh. Iya sih, karena kita kadang di atas, kadang di bawah. Aku kan sedangkan aku tuh berkelana terus guys, asalkan tahu ya teh. Aku tuh lahir kan di Sukabumi, terus sempat ke Kalimantan juga, sempat ke Jawa juga, terus ke sini lah, pokoknya berkelana lah gitu, nyari pengalaman hidup gitu sejak kecil. Udah dibiasain cari uang, terus jualan. Aku dari kelas 1 SD, coba dari kelas 1 SD aku udah nenteng jualan itu tuh, jualan cilok, jualan seblak. Tapi gak ada sih rasa malu atau gengsi, malah kayak seneng gitu, walaupun aku gak dapat upah sepeser pun, tapi rasa seneng itu tuh bisa ngebahagiain orang tua gitu. Jadi setiap jualan habis nih, terus setor ke orang tua, ini rasanya seneng gitu lihat orang tua bahagia tuh. Iya, ujian kita emang berbeda-beda sih. Iya. Kamu ujiannya seperti ini, sama kayak aku, ujian aku juga sama seperti itu. Ya kita nikmatin aja, syukurin ya kan. Iya sih, di balik ini pasti ada hikmahnya, pasti bisa ngambil pelajaran juga kan dari ini. Contohnya kan aku kayak gini, dibiasa hidup mandiri gitu ya, jadi sekarang udah bisa masak sendiri, jualan sendiri, terus ngasilin uang. Aku SMA jualan, jadi kalau mau apa-apa tuh ya pakai uang sendiri gitu, nggak minta ke orang tua. Sebenarnya ya, salut, pokoknya tetap semangat terus buat Tina, jangan putus asa, raih impian kamu, cita-cita kamu, bahagiain orang tua. Yang di luar sana juga tetap semangat buat menjalani hidup yang penuh lika-liku ini guys. Aduh, apa ya itu? Saking bersemangatnya. Semangat pokoknya Maya. Happy Kyo. Ada lagi pertanyaan dirimu? Oh, balik lagi nih ya, balik ke awal nih. Emang udah berapa lama sih sekarang berumah tangga gitu sama suami? Aku tuh udah 8 tahun nikah sama suami. Cukup lama juga ya? Ya, betul. Kadang gimana ya? Ini bukan karena aku cemburu atau gimana gitu ya kan. Bukannya nggak seneng lihat kebahagiaan orang lain. Kadang tuh aku suka ngerasa kayak ada kabar bahagia gitu, aku hamil gini-gini. Ada dalam hati kayak tersayat gitu hati, gimana sih? Siapa sih yang nggak pengen ya kan? Bagi aku juga istilahnya udah usaha, udah program juga, cuma kan emang Allah belum ngasih ya kan. Mungkin Allah juga pengen ngasih aku anak yang terbaik, mungkin anak yang soleh, yang solehah. Jadi aku di sini harus sabar lagi. Iya. Harus sabar. Pasti percaya Allah tuh udah menyiapkan segalanya dengan baik. Jadi cukup aja kita disabarin, ikhtiar, doa, jangan lupa gitu. Udah jangan dengerin apa kata orang. Jadi terus aja kita jalan gitu, ngikutin tujuan-tujuan kita. Sebenarnya sih yang bikin hati aku sedih tuh bukan ya emang dari omongan orang. Kadang suami selalu nggak pernah sih istilahnya nuntut aku untuk kamu inilah ini, enggak. Dia selalu nyemangatin aku. Justru malah aku yang kok aku belum ini sih, aku kepengen ini tapi gimana gini. Tapi dia selalu ngasih aku semangat, sabar bun, insya Allah nanti kita dikasih, ada saatnya Allah mau ngasih kita anak yang terbaik. Cuma yang bikin hati aku sedih tuh kadang orang tua kayak mama tuh kayak misalnya mama bapak tuh pengen lihat cucu dari kamu. Siapa sih yang nggak sedih dengan perkataan seperti itu ya kan? Pastilah hati tersayat-sayat, gimana pengen ngasih, cuma aku bisa apa gitu loh nak, maksudnya. Ya maksudnya kan tante juga udah usaha gitu ya. Jadi udahlah, serahin aja semua ke Allah gitu. Gimana ya, balik lagi sih. Ya aku juga udah istilahnya udah berusaha, cuma ya kalau Allah belum ya aku bisa apa juga
kan. Kadang juga apa kamu ini ya gimana, namanya kita udah usaha belum dikasih, aku harus apa gitu loh. Maksud aku kadang stres sama pertanyaan-pertanyaan seperti itu aja sih menurut aku ya. Itu yang bikin hal yang paling beban buat hidup aku tuh itu. Apa nih unek-unek teteh, kesedihan teteh yang orang lain belum tahu gitu? Coba curahin aja ke sini gitu. Sebenarnya mah ya, aku gimana ya? Ujian aku tuh ya banyak sebenarnya, cuma kan nggak mau lah ya. Kadang aku tuh tipe orang yang kalau sedih atau kesel itu cuma dilampiasin dengan nangis. Nggak pernah aku cerita atau siapa, kecuali ke orang-orang tertentu yang mungkin udah aku anggap oh ini bakalan bisa dengerin curhatan gue nih gitu kan. Cuma orang tertentu aja. Kadang emang kalau aku tipe orang kalau bete lagi banyak pikiran aku diem. Sama ya sih. Diem. Ya daripada banyak omong ya. Lebih baik diem. Sama suami pun kadang kalau kita berantem, udah paling berantem cuma gak nyampe 2 hari atau 3 hari, paling cuma beberapa menit udah baikan lagi. Terus ya udah gitu aja. Tapi teteh kan udah pernah nyobain program-program kayak gitu? Udah. Terapi atau apa? Udah, aku sempat udah inilah pokoknya. Kalau sekarang mungkin aku lebih jatuhnya ya udahlah ya, kita lebih ke aja dulu. Pasrah gitu. Mungkin ya awalnya aku sering dititipin sama anak. Oh, jadi sering ngurus-ngurus juga gitu, anak kecil. Jadi sepupunya dia kan punya anak tuh pertama namanya Ezra. Nah Ezra itu halo Ezra kalau ngeliat bunda. Pokoknya Ezra itu umur 8 bulan. Itu dia lagi lucu-lucunya ya kan. Aku senang aja gitu sama anak kecil. Jadi ya udah dipinjem aja dulu karena suka aku bawa tuh. Aku bawa. Terus nanti ada lagi yang kedua, sepupunya juga dari suami, namanya Caca. Halo Caca, nih bunda. Jadi mereka semua tuh kalau manggil aku bunda. Anak kecil yang sepupunya suami itu kalau ketemu aku manggilnya bunda. Nah waktu itu Caca umur berapa ya? 3 bulan deh kalau nggak salah. 3 bulanan lah cewek. Oh jadi berturut-turut tuh ngurus anak kecil? Ya untungnya alhamdulillah ya. Mungkin aku belum dikasih titipan sama Allah, tapi Allah ngasih titipan lagi, walaupun itu bukan anak aku ya, tapi anak orang lain. Cuma kan setidaknya orang lain bisa percaya nitipin anak ke aku gitu loh. Terus yang ketiga juga ada dari sepupu juga, anaknya Kabiba ya kan, namanya Syaura. Nah Syaura dulu sering ikut bunda. Umurnya berapa Syaura ya? 3 tahun. Syaura 3 tahun. Udah banyak sih ngurusin anak dari Oh iya yang terakhir ini. Nah yang terakhir namanya Cila. Nah Cila ini ponakannya dia nih. Tapi cuma bertahan 3 hari. Kocak banget itu guys. Cila aku jujur ya. Cila. Nah ini Cila nih. Jadi awal aku tuh sering banget dititipin anak kecil dari yang umur 8 bulan, 3 bulan. Yang paling gede 3 tahun. Nah si Cila ini pada berapa bulan sih Cila? Cila waktu diambil ke sini sekitar 2-3 bulan kayaknya. Nah baru kali ini aku ngurusin Cila sampai angkat tangan. Dia pun tantenya nggak kuat ya. Iya guys, kan biasanya kalau pas aku di Sukabumi itu aku kan yang ngurus. Tapi entah kenapa semenjak dibawa ke sini itu bocil level banget gitu guys. Bener. Kita dikalahin 3 orang lawan 1 bayi. Coba bayangin, dia nangis mulu. Nangis. Ya mungkin kan karena jauh juga ya, dibawa dari Bogor ke Sukabumi. Paham. Tapi dia nangis mulu. Diginiin salah, digituin salah, digendong salah. Terus kitanya juga jadi gimana ya? Serba bingung. Dia juga satu sisi dia lagi sakit kan. Iya. Perutnya kembung. Aku kan takut ya. Dia kan takut, namanya aku belum berpengalaman. Kalau anak sakit sampai segitunya,
sampai rewel banget, dikasih minum dia muntah mulu kan, gumoh. Iya, jadi gak bisa berhenti. Jadi abis misalkan tidur, bangun langsung susu lagi. Kalau gak dikasih susu tuh nangis. Dia maunya ditempelin susu mulu kan, sementara kita takut ya karena perut dia tuh udah gimana sih, udah kembung. Nah itu tuh Cila, aku baru kali ini. Asli sih itu pengalaman terkocak ya. Kita begadang, bergantian itu, tidur sebentar, bangun lagi, tidur sebentar, bangun lagi, sampai kita tuh migren ya kan. Padahal ganti-gantian ngurusnya, tapi semuanya tepang ngurusin juga. Tapi itu pengalaman paling wah sih. Terakhir Cila nih, emang aku yang terakhir Cila. Paling Cila, spesial. menurut aku luar binasa. Ini ponakannya dia nih. Ponakannya dia namanya Cila. Tapi Cila itu menurut aku, kalau dia anteng ya, tapi dia sebenarnya aslinya anteng sih. Anteng aslinya itu. Cuma kemarin lagi rewel. Mungkin ketambah kan mamanya kali ya. Nangis mulu pas dia dibawa ke sini. Jadi kan batin antara ibu dan anak tuh ya pasti beda lah, kerasa banget gitu. Jadi rewel. Ya nggak apa-apa sih, itu pengalaman ya. Dijadikan pengalaman mengurus anak. Jadi kita nggak istilahnya nggak apa ya, nggak kaku lagi gitu kalau udah tahu nih cara ngurus anak seperti ini. Gitu. Nih ya, ngomong-ngomong, udah ya jangan melo mulu ya. Ngomong-ngomong anak kecil, gimana nih? Ada pengalaman apa nih semasa kecil Teteh gitu yang bikin happy, sedih atau gimana gitu pas waktu kecil? Masa kecil ya. Tinggal di mana sih waktu kecil dulu awal? Aku dulu tinggal di Asrama Brimob, Depok, Kelapa 2. Nah dulu tuh aku waktu TK ya, aku tuh kebanyakan main sama teman-teman aku tuh cowok semua, satu komplek itu ceweknya cuma aku doang. Untung nggak ke bawah tomboy ya? Tapi emang tomboy. Oh dulu tomboy. Aku mainnya sama cowok, main sepeda mulu kan. Pernah satu pengalaman aneh ya, maksud aku pernah main sama anak cowok, terus aku dijorokin, itu aku nyemplung masuk ke got. Serius, dicemplungin, didorong begitu, aku masuk ke got, itu main sama anak-anak cowok. Nah itu tuh pengalaman aku waktu masih kecil TK ya kan, sering kadang tetangga depan lah suka nakut-nakutin aku paling takut sama ondel-ondel ya. Ondel-ondel. Nah, tetangga depan aku tuh selalu bunyiin gendang ember, dan aku kabur langsung ngumpet di kolong meja. Untuk kecil tuh ya? Paling takut sama ondel-ondel dulu. Itu pengalaman aku waktu kecil TK. Tapi pengen gak sih balik lagi ke awal, ke masa-masa kecil gitu, ngerasa gak sih? Ya, asik. Sebenarnya masa-masa kecil tuh enak ya. Kita mau ngapain aja kita nggak punya dosa. Kita nggak pernah, misalnya kita emang ya udah mikirin dosa ya. Kalau sekarang mah udah banyak dosa, banyak beban hidup guys. Dia curhat guys. Oh iya maaf. Apa ayo mau curahin apa lagi? Enggak. Mumpung ini nih, mumpung masih di sini, kita kan namanya sharing. Jadi kebetulan Tina itu kan lagi main ya ke Bogor. Lagi main ke Bogor, dia pun lagi kayak cari kerja juga. Karena emang sekarang ini cari kerja itu susah banget guys, sampai susah banget. Ya Allah gitu, gimana biar bisa cepet dapet kerjaan. Udah usaha, udah keliling-keliling kesini, tapi tetap aja susah. Ya pasti itu Allah juga udah menyiapkan yang terbaik mungkin ya buat. Aku yakin sih kamu bakal dapetin kerja yang terbaik. Amin ya Allah. Jadi hari apa sih kamu mau pulang? Sabtu mungkin. Sabtu depan dia mau pulang. Jadi aduh. Jadi suka begitu deh. Jadi dia Sabtu depan mau pulang, terus nginep dulu di rumah aku. Terus sedih aku mau pulang tuh, tahu kayak berat gitu, kayak udah aku juga sama betah di sini gitu. Gimana nanti kalau kangen jauh banget. Aku tuh sedihnya, aduh Tina mau pulang, nanti kita ketemunya kapan ya kan, istilahnya aku tuh menganggap dia tuh udah sama kayak kakak sendiri gitu, curhat apa-apa ke dia. Aku kan nggak punya adik perempuan atau kakak perempuan ya kan, jadi aku tuh menganggap dia tuh udah kayak adik aku sendiri. Jadi aku sama dia tuh sayang banget. Kadang kalau dia curhat atau apa ya kan,
kadang sedih aja gitu. Terus udah nak, Teteh selalu doain yang terbaik buat kamu. Selalu kalau kamu susah cari kerja, Teteh setiap sholat juga doain kamu terus. Karena dia emang udah aku anggap kayak adik aku sendiri. Sama lah kayak adik aku si Raka sama Septian. Dia juga adik aku juga. Karena aku emang dari dulu pengen banget punya adik perempuan atau kakak perempuan. Nah, dia tuh udah bener-bener aku anggap banget. Apalagi dia mau pulang ya, kata aku, udah sih nah di sini aja. Cuma kan emang aku nggak bisa memaksakan juga kan. Karena emang dia tinggalnya di Sukabumi. Jadi aku nggak mau maksain dia. Karena aku bukan ini juga ya, bukan istilahnya bukan orang tuanya dia. Aku nggak berhak. Jadi ya ini perpisahan kita ya. Tapi ntar insya Allah kalau Teteh ada waktu sama Mas Widi, Teteh main ke Sukabumi. Ntar kalau ada waktu libur, main ke rumah Teteh gitu. Aku juga gitu. Makasih banyak Teteh. Aku tuh kayak udah nganggap kayak kakak sendiri gitu. Aku tuh happy di sini tuh curhat-curhat. Terus jadi melau guys. Melau tadi. Jadi gimana ya? Aku kan nggak pernah ya kalau di sana tuh punya kakak, tapi nggak pernah gitu aku curhat sedalam ini gitu. Ya, jadi aku pun sama dia juga sama. Dan aku sering curhat juga sama dia ya kan, karena gimana ya? Kalau mungkin curhat ke orang tua, aku nggak pernah sama sekali curhat ke orang tua karena sama. Satu sisi nggak mau bikin orang tua tuh jadi beban karena masalah kita ya kan. Siapa sih yang bisa dengerin kita tuh? Tapi aku nggak pernah mau, serumit apapun masalah aku nggak pernah mau cerita ke orang tua. Aku pendam sendiri. Kadang curhat sama suami, kadang sama suami pun jarang. Jadi ya aku cuma pendam di hati aja udah. Mau masalah apapun, mau masalah orang tua mau masalah tentang anak, mau masalah tentang suami atau masalah tentang siapa lah. Ya udah, kalau aku tuh tipe orang yang nggak mau cerita, udah pendem aja di hati, udah. Paling kalau aku tipe orang yang gampang nangis. Sama. Apalagi kalau tentang keluarga kayak gini kan, aduh. Jadi Teteh cuma ngasih pesan karena kalau Ena pulang nanti. Mudah-mudahan aja aku secepatnya dapat kerjaan biar aku jadi pulang. Amin. Semoga Ena bisa dapat kerjaan di sini. Terus ya pesan Teteh gitu, pokoknya Ena bisa jaga diri baik-baik, apalagi kan Ena perempuan ya kan. Nah harus bisa jaga diri, terus udah gitu tetep Nah harus semangat jalanin semuanya. Pokoknya saran Teteh gitu sih, jaga kesehatan. Maupun nanti Ena keterima kerja di Bandung apa di mana, di Sukabumi atau di mana, intinya ya satu, kamu harus ikutin kata hati kamu. Itu sih saran Teteh. Ya aku juga makasih, aku juga bersyukur banget bisa kenal sama kalian, bisa kenal lebih dalam, terus jadi sama mama sama bibi aku gitu, mamahnya Teh Amel udah nganggap kayak ibu sendiri, terus sama Septian sama Raka sama om aku udah kayak nganggap kayak orang tua sendiri, sama kakak adik sendiri lah gitu. Jadi merasakan gimana hangatnya keluarga gitu. Jadi bersyukur banget lah bisa kenal sama kalian. Jadi dia kebetulan lagi nginep di sini karena emang udah sebelum pulang di sini aja dulu. Kita kan nanti nggak tahu kapan lagi ketemu ya kan. Pas tahu dia mau pulang tuh awalnya dia ngeprank. Aku mau pulang, aku mau pamit, aku minta maaf aku salah. Udah tuh sempet sedih ya kan. Cuma ya udahlah mau gimana, aku juga kan nggak berhak atas dia juga kan. Dia yang berhak atas dia itu orang tuanya ya kan. Terserah dia juga maunya kayak gimana, kita hanya support aja maunya Tina gimana gitu. Pesan aku juga, Teteh tetap semangat buat menjalani hidup, tetap berdoa gitu. Pasti apa yang Teteh mau, insya Allah pasti Allah ngedenger doa Teteh. Teteh pengen punya anak, pengen punya rumah lebih bagus, punya segalanya. Insya Allah deh, aku yakin Teteh pasti secepatnya punya anak. Amin. Oke, kita tutup dulu ya karena waktunya juga udah lama juga ternyata kalau ngobrol-ngobrol. Jadi buat semuanya terima kasih yang sudah menonton channel YouTube ini. Jadi kita hari ini temanya
nggak tutorialan, nggak review mukbang atau apa, karena di sini kita lagi pengen aja, cerita aja, sharing gitu aja sih sebenarnya ya, karena dia mau pulang jadi kayak harus masuk ke channel YouTube aku dulu gitu. Iya. Kapan lagi kan ya aku kesini? Karena nggak tahu juga dia kapan lagi main kesini, nggak tahu juga kapan ketemunya lagi gitu loh. Karena jujur sih aku bener hati tuh kayak berat banget tahu, mau pulang lagi tuh sedih, gak tega gitu lihat Bibi, lihat Teteh. Sedangkan aku sehari-hari gitu udah sama kalian gitu bercanda bareng. Gak sanggup, pasti kesepian banget. Udah, kita nanti ketemu lagi ya kan. Udah, kita tutup dulu ya. Jangan melo-melo. Kita tutup dulu semuanya. Terima kasih yang sudah menonton channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Perhatian, video ini dibuat sebagai hiburan di kala senggang dengan maksud untuk memberikan informasi, motivasi, serta menginspirasi Anda. Tiada maksud untuk menjelekkan apalagi menghina. Mohon maaf bila di video ini masih banyak kekurangan, karena video ini dibuat dengan segala keterbatasan. Namun, tidak membuat kami berhenti berkreasi dan berinovasi. Jangan begadang bila tiada artinya. Lebih baik berdagang agar tiada hutang. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui.